Filsafat pendidikan. David Chalmers adalah filsuf abad 21 yang pada abad 20 berhasil merumuskan The Hard Problem of Consciousness. Problem yang sangat sulit tentang kesadaran. Bagaimana kaitannya dengan filsafat pendidikan? Kita akan bahas kali ini bersama saya, Paman Apik, Agus Ngirmanto. David Chalmers ini adalah filsuf yang masih tergolong muda ya, lahir pada 20 April 1966. Saat ini baru berusia 54 tahun, mau ulang tahun yang ke-55. Dan tetangga kita loh ya, ini filsuf yang menekuni philosophy of mind dan philosophy of language. Jadi filsafat pemikiran dan filsafat bahasa, tetangga kita. Karena beliau ini adalah dari Australia. Lahir di Australia dan juga mengajar di Universitas Australia dan mengembangkan filsafat di Australia. Seperti tadi saya katakan, salah satu penemuan hebat dia adalah The Hard Problem of Consciousness. Apa itu? Pada penghujung abad ke-20, mau memasuki abad 21, David Chalmers ini memunculkan dua problem tentang kesadaran. Yang pertama adalah Hard Problem of Consciousness, dan yang satunya easy problem tentunya ya. Yang easy problem itu apa sih? Yang hard problem itu sampai sekarang belum terpecahkan. Saking sulitnya. Seluruh ahli di dunia mencoba untuk memecahkan the hard problem of consciousness, tapi belum terpecahkan. Yang easy problem juga belum terpecahkan sih. Yang easy problem gimana? Dan kaitannya dengan pendidikan seperti apa? Easy problem ini adalah misalkan tentang kesadaran ya. Bagaimana kita bisa berpikir? Bagaimana kita bisa merasakan? Bagaimana kita menyadari bahwa gula itu manis, misalnya gitu ya. Bagaimana kita bisa menyadari kalau kaki kita atau tangan kita dicubit itu terasa sakit. Itu easy problem. Kenapa disebut easy problem oleh David Chalmers? Karena misalkan tangan kita ini ditekan, terasa sakit. Kemudian kita merespon gitu. Nah, itu menjadi easy, kata Chalmers, karena dalam beberapa tahun ke depan itu akan bisa dirumuskan oleh sains dan teknologi. Jadi sains dan teknologi akan menemukan barangkali karena tangan kita dijepit, ada tekanan, kemudian ada saraf-saraf yang dikirim ke otak, kemudian terjadi koordinasi saraf dan sebagainya. Makanya itulah jadi kita mengalami tangan dijepit jadi sakit itu tadi misalnya. Nah, itu easy problem itu. Tapi sampai sekarang juga belum terpecahkan. Kalau hard problem apa? Hard problem itu adalah bagaimana atau mengapa, pertanyaannya, kita mengalami sebagai seorang subjek. Kita punya kesadaran, oh, aku ini adalah Paman Apik. Aku ini adalah seorang manusia. Nah, itu pengalaman subjektif diri saya ini, itu hard problem. Karena sampai sekarang bahkan ngira-ngira rumusannya seperti apapun, kesadaran semacam itu belum ada solusinya. Nah, para pengamat menyimpulkan bahwa hard problem ini memang benar-benar sulit dipecahkan, bahkan yang easy problem pun, meskipun disebut easy, disebut mudah, itu bahkan masih lebih sulit dari menerbangkan orang ke planet Mars katanya. Kenapa? Karena ke planet Mars itu barangkali dengan dukungan dana, teknologi, ya dalam waktu 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan hampir bisa dipastikan lah kita bisa mengirim astronot ke Mars. Tapi yang easy problem tuh belum tentu dalam waktu 50 tahun atau 100 tahun ke depan bisa terpecahkan. Apalagi yang hard problem. Itu akan menjadi sulit. Nah, tapi David Chalmers sudah mulai merumuskan dengan cukup tegas bahwa untuk easy problem ini solusinya adalah solusi objektif. Artinya sains dan teknologi nanti akan meneliti. Jadi bagaimana kita merasakan tangan kita sakit ini? Ini objektif. Jadi kalau tangan saya misalkan tergores oleh pisau, kemudian ada luka, nah luka-luka ini mengirim sinyal-sinyalnya melalui jaringan saraf dari tangan, kemudian ke otak saya, terus merespon, dan saya menyadari rasa sakit tangan saya itu. Itu bisa mekanistik objektif. Itu kata David Chalmers. Tetapi kalau hard problem itu, ketika tangan saya tadi terluka, terasa sakit, maka saya subjektif. Saya marah kepada orang yang melukai tangan saya. Bisa kan?
Tapi saya juga bisa, saya memaafkan kepada orang yang melukai tangan saya. Duh, kenapa saya memilih marah? Kenapa saya memilih memaafkan? Atau kenapa saya memilih ide kreatif yang lain? Kalau gitu saya menemukan obat cara biar bisa menyembuhkan orang yang tangannya tergores. Itu heart problem. Bagaimana tiba-tiba kita bisa memiliki kesadaran sendiri yang merespon begitu bebas, freedom. Mau marah, mau memaafkan, mau sebagainya. Itu sangat sulit. Sehingga di sini nanti pendidikan kita juga perlu mempertimbangkan ada unsur-unsur subjektif yang heart problem tadi, problem kesadaran itu, dan ada yang objektif, yang easy problem itu tadi. Oke, itu tentang consciousness dari David Chalmers ya. Kemudian bidang yang kedua yang David Chalmers ini juga menekuni yaitu filsafat bahasa. Nah, bahasa itu seperti apa sih asal mulanya? Nah, ini para filosof bertanya-tanya. Kita perlu catat bahwa Chalmers ini alirannya adalah filsafat analitik, berbeda dengan filsafat kontinental ya. Maka kita membahasnya filsafat analitik dengan mempertimbangkan Bertrand Russell, misalkan Frege gitu. Bertrand Russell ini mengatakan kenapa, nah ini ya, jari ini disebut jari, itu menurut penelitiannya Russell, itu karena bersifat deskriptif. Bahwa orang Indonesia itu melihat kalau lihat jari ini dengan suara jari, itu rada-rada cocok, rada-rada menggambarkan. Nah, barangkali itu benar juga kalau kita menyebut misalkan meong. Nah, kalau itu benar kan? Meong itu mendeskripsikan. Saya menyebut misalkan ada binatang, apa namanya? Embek. Nah, suaranya kan embek gitu ya. Bagi orang Jawa, orang Indonesia suaranya dengarnya embek, maka disebutnya embek. Itu deskriptif. Kalau jari agak jauh dikit ya. Ya, tapi mungkin prosesnya begitu. Tapi kenapa saya menyebutnya embek jadi kambing ya? Jadi domba. Nah, itu agak jauh kalau gitu ya. Kenapa saya menyebutnya kucing? Kalau meong sih agak dekat-dekat, itu deskriptif. Nah, maka Kripke mengarahkan, menyimpulkan bahwa bahasa itu bukan deskriptif. Dari mana muncul nama kucing, dari mana muncul jari, dari mana muncul kambing, itu adalah karena budaya dan sejarah. Memang ya budayanya seperti itu, kemudian timbal balik, saling dipercaya, kemudian diturun-temurun, begitu saja karena budaya saja. Jadi ada dua pendekatan, deskriptif dan budaya. David Chalmers mengkritik kedua-duanya, dan David Chalmers mengusulkan dua dimensi dari bahasa. Bahasa itu yang pertama mempunyai maksud intensi, yaitu memang seperti pada umumnya. Jadi kalau saya misalkan menyebut jari, memang ya maksud saya jari itu. Sehingga orang lain bisa mengerti. Kalau saya menyebut dua jari, ya dua jari ini. Kalau tiga jari, ya tiga jari ini. Orang lain mengerti, oh tiga jari saya, oh jempol saya, tahu, masing-masing orang tahu, gitu ya. Itu maksud pertama, dimensi pertama. Nah, dimensi kedua, bahasa itu ada yang lebih dalam, yaitu ketika saya nyebut jempol, ketika didalami, jempol ini bukan jempol seperti biasa, karena jempol ini terdiri dari kulit, kuku, daging. Dan kalau daging, kulit, dan sebagainya, ketika ini namanya jempol diteliti, terdiri dari ribuan sel-sel, jutaan sel-sel. Dan masing-masing sel nanti ada intinya, ada sebagainya, kemudian bisa kita teliti lagi terdiri dari atom-atom dan sebagainya, molekul-molekul atom dan sebagainya. Loh, jadi itu udah intensi yang kedua. Itu sudah tujuan yang kedua. Setiap bahasa menurut Chalmers itu selalu mempunyai dua dimensi. Jadi dimensi yang umum tadi, misalkan jempol, ya jempol ini orang tahu, ya kalau saya katakan ini jempol saya gitu. Tapi ternyata jempol itu juga merujuk kepada suatu substansi yang lebih mendasar lagi. Kalau kita pakai istilah dari Immanuel Kant, barangkali mirip-mirip ya ini ya. Kalau yang pertama tadi adalah fenomenal, jadi fenomena. Jempol ya jempol seperti biasa diketahui orang. Tapi yang kedua, kalau hakikat dari jempol, itu adalah nomena. Kira-kira gitu. Nah, yang ini substansi yang perlu terus digali lebih dalam. Nah, bagaimana pendidikan kita bisa mengambil teori-teori dari Chalmers ini. Oke, kurikulum saya sudah sering sebutkan bahwa menurut saya memang kurikulum Indonesia dibuat harus dinamis, langsing, dan multi kurikulum. Jadi kurikulum A sering saya katakan adalah kita barangkali perlu punya 3 kurikulum. Kurikulum A adalah kurikulum yang sangat cocok untuk daerah pedesaan, kampung, bahkan di sana belum ada internet atau bahkan belum ada listrik.
Tapi kurikulum pendidikan kita harus tetap jalan dengan baik. Kurikulum B adalah yang paling cocok untuk pusat ibu kota Jakarta, Bandung, Surabaya yang internet udah banyak, murah, cepat gitu. Dan kurikulum C barangkali di antaranya itu. Dan bentuk langsing itu seperti apa kira-kira? Nah, langsing ini saya mencontohkan misalkan secara konten kurikulum itu dibagi 3, kurikulum utama, inti, dan inovatif. Nah, kurikulum utama itu tidak perlu ada tes, asesmen boleh, tidak perlu ada tes. Termasuk di sini budi pekerti, agama itu kurikulum utama. Diajarkan dengan baik, dididik dengan baik, tapi tidak ada tes. Termasuk yang tadi ada pemahaman objektif dan subjektif, kesadaran tadi ya, Chalmers tadi. Jadi masing-masing orang perlu membangun kesadaran subjektifnya. Kesadaran bagaimana saya hidup dengan baik, saya bersikap dengan baik. Nah, itu kan budi pekerti. Itu karena subjektif, memang bagusnya tidak ada tes. Jadi kalau Chalmers tadi menyebutnya subjektif, ada orang marah, ada orang memaafkan, nah itu yang perlu sebuah pendidikan yang bagus, dan memang nggak ada tes objektifnya, memang itu subjektif. Jadi di situ anak-anak kita didik secara kreatif untuk kurikulum utama. Untuk kurikulum inti, itu memang objektif ya, kurikulum inti objektif. Ada matematika, ada bahasa, terutama itu ya, sains dan sosial. Di sini ada tes yang standar. Jadi yang tadi yang objektif, yang easy problem kalau menurut Chalmers, itu kan urusan sains dan teknologi. Nah, itu bisa masuk kurikulum inti. Jadi kurikulum inti itu hanya sedikit saja, matematika, bahasa, sains, dan sosial ya, sains dan sosial gitu ya. Ya hanya 3 saja. Wow, senangnya ya anak-anak kalau rapotnya hanya 3. Ini boleh ada kompetisi dan sebagainya. Dan kemudian juga kurikulum yang ketiga, konten ini adalah inovatif. Barangkali masing-masing sekolah mempunyai program-program inovatif sendiri sebagai unggulan. Ada yang mengunggulkan program digital, ada program olahraga, ada program seni. Jadi aku pengen milih sekolah situ karena ada seninya diunggulkan. Yang B olahraganya, jadi masing-masing diunggulkan. Tapi program utama dan inti semua sama-sama bagus. Moga-moga ini bisa menjadi masukan pertimbangan bagi kita semua, bagi Mas Menteri Nadiem juga, dan juga bagi pemerhati pendidikan di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-komen pertanyaan di bawah ini. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.